Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan lanjutkan lagi. Lalu bagi siapa surga itu diberikan? Apakah kepada setiap orang? Apakah kepada orang kafir juga diberikan surga? Atau kepada golongan siapa surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-90. Ini Allah menjelaskan tentang siapa yang berhak mendapatkan atau siapa yang menjadi penghuninya surga Allah. Asy-Syu'ara ayat yang ke-90. Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Dan di hari itu didekatkanlah surga pada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu nantinya akan dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya sebenarnya banyak sekali, cuma nanti titik poinnya, garis merahnya siapa itu yang berhak menghuni surganya Allah. Lalu Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat yang ke-82. Ayat yang ke-82 Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia diberikan yang nantinya juga menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sebutkan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar itu surat ke-39. Ayatnya yang ke-73 sampai 74, Bu. Silakan dibuka. (73) dan 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, jadi di ayat ini disebutkan dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Ya, jadi ketika nanti berombongan masuk ke surganya Allah SWT, maka para malaikat-malaikat yang menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan ucapan selamat. Memberikan ucapan selamat berupa keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Ini Masya Allah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, nantinya dia akan selamanya, sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Habis surga ada lagi episode atau mungkin tempat lagi tidak ada. Surga terus tuh. Makanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati itu adalah ketika nanti kita istirahat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia ini adalah tempat kita ini menanam, nandur kalau dalam bahasa Jawanya itu. Panennya kapan nanti? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pupuk terus, Bu. Harus
kita pupuk bersama. Agar apa? Agar kita betul-betul lebih mencintai akhirat, lebih mencintai kehidupan yang abadi, yaitu di surganya Allah. Lebih mencintai kenikmatan keindahan yang sejatinya, yaitu di surganya Allah. Kalau kenikmatan keindahan di dunia ini hanya sementara dan kenikmatannya semu. Banyak bu orang yang belum punya jodoh, pengen dan punya jodoh. Nanti kalau sudah punya jodoh, sama bu itu. Oh, ya sih kayak gini nikmatnya. Oh, ya no masalah kayak gitu. Terus bu itu. Kenapa? Karena di dunia ini tempatnya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah ingin mengetahui siapakah yang melakukan amal soleh, amal kebaikan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka lagi di dalam surah An-Nisa. Ayatnya banyak bu, cuma nanti kita akan ambil-ambil. Ini ayat ini biasa dibaca ketika meruqyah orang. Nah, kalau jenengan sering ini saya kok ndak asing ya ayat ini ya. Ini ayat ini biasanya digunakan untuk salah satu ayat-ayat ruqyah itu surat An-Nisa ini. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-56 sampai 57. Nah, di sini ada gambaran tentang nantinya itu prahara neraka dan indahnya surga. Nah, makanya kalau kalau orang jin itu dia nganu itu digambarkan kayak gini tuh dia kayak kesiksa betul bu, itu kesiksa betul. 56 bu sampai 57. Ayatnya 56 dan 57. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Ini kan sering dengar ya Bu kalau pas saya baca ruqyah dan lain sebagainya. Ini memang ayat-ayat yang menjelaskan tentang adab-adab bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang dolim. Tentang apa? Nerakanya Allah. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain bu itu. Ayat ini kalau didengar jin kafir, baik dia itu dia kayak kebakar bu itu. Betul. Itu kalau yang sudah pernah lihat di YouTube atau mungkin pernah saya ruqyah orang itu, dong saya tanya bu jinnya, kamu kok kayak kesakitan? Kenapa no? Kayak kebakar semuanya, saya tidak tahu dari juru mana kamu. Itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu dia akan sebagaimana digambarkan ini, kulitnya terkelupas, lalu diganti lagi. Kalau kita sakit luar biasa, terus bisa jadi pingsan bu. Kalau di neraka nanti tidak bu itu nanti juga sama, abadi dia siksanya. Terus dan menerus sampai nanti dia dibersihkan oleh Allah. Kalau dia nanti masih ada keimanan, nanti masih dapat hak di surganya Allah. Tapi kalau dia itu orang kafir, orang yang menyekutukan Allah, ya dia tidak akan dapat pengampunan Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, hanya satu dosa yang Allah tidak ampuni, yaitu dosa kesyirikan. Kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Lalu surah yang ke-57-nya gitu. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha aswajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Ya. Dan sungguh dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Masya Allah. Jadi dari beberapa penjelasan ayat-ayat di atas, maka kita bisa memiliki kesimpulan kriteria orang-orang yang nantinya mendapatkan surganya Allah, atau orang-orang yang nantinya menjadi penghuni surganya Allah.
Apa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman pada Allah, orang-orang yang beriman pada malaikat, orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada hari akhir. Keimanannya betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memunculkan apa? Amal soleh, yaitu mentaati, beramal kebaikan sesuai Quran dan Sunnah, merealisasikan iman dan takwanya. Lalu yang ketiga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dia itu apa? Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin dia itu bersungguh-sungguh untuk beriman, beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibu-ibu, surga itu bukan sebuah jalan yang nantinya dilalui oleh seseorang dengan mudah. Orang gampang itu. Saya pribadi Bu juga masih berusaha Bu, bagaimana kita meniti bersama. Meniti bersama. Kenapa? Karena jalan-jalan menuju surganya Allah itu tidak dilalui dengan mudah, tapi dengan penuh berat Bu, sulit kayak gitu. Kemarin sudah saya jelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang kemarin kita membahas tentang kitab Minhajul Hayah. Di situ disebutkan inna amalal jannati hasrum wa rabwah. Sesungguhnya amalan-amalan penduduk surga itu apa? Berat dan mendaki. Berat dan mendaki. Contoh Bu, semakin berat Bu semakin tinggi hadiahnya. Ini kalau bicara manusia saja. Orang misalkan olimpiade atau perlombaan apa Bu, itu semakin hadiahnya semakin tinggi, itu kira-kira Bu, perlombaannya semakin berat dah Bu itu. Saingannya tambah abot Bu itu. Gitu, saingannya tambah abot. Padahal itu hanya sesuatu yang mungkin kenikmatan dunia yang semu kan itu loh. Apa Bu? Panjat pinang sing kayak tadi nggih, hadiah mungkin sepeda atau mungkin kipas angin. Itu saja angel nggih Bu nggih. Angel gitu. Angel. Apalagi ini nikmat yang luar biasa Bu, yang dimana tadi saya sampaikan mata itu belum pernah bisa melihatnya, belum bisa jangkauannya melihatnya itu tidak bisa. Pendengarannya belum pernah bisa menjangkau tentang keindahannya. Hati ini belum pernah bisa terbesit bagaimana keindahannya. Itu saking indahnya kok. Wah, tentunya lebih sulit. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan inna amalal jannati hasrum wa rabwah. Sesungguhnya amalan-amalan penduduk surga itu berat dan mendaki. Nah, makanya orang-orang yang Masya Allah diberikan taufik hidayah untuk meniti ini, Masya Allah Bu, nantinya itu orang-orang yang spesial. Dan memang nantinya itu apa Bu? Ya nyuwun sewu. Antara orang yang beriman dengan orang kufur itu sidik Bu. Luwih sidik orang beriman Bu daripada orang yang kufur. Orang yang suka ngaji dengan orang yang tidak suka ngaji, luwih akeh sing ora gelem ngaji. Nah coba jenengan ini sak banget ayu, berapa kakak, berapa orang. Sing gelem jak ngaji jenengan nyoba jak ngaji ya gitu. Sithik. Coba nanti jenengan jan, yo delok Peter Pan yo nang ngene Simpang 5, wah gage-gage Bu. Padahal wis bayar, kadang lo kesel, kadang lo ngene. Gitu. Ngaji itu Masya Allah Bu. Kenapa? Kok iso angel, godaane akeh Bu. Kon infak itu Bu. Infak itu ya sama. Wangel itu nanti. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini sebagai gambaran. Kalau kita ingin kenikmatan yang tadi, kenikmatan yang indah-indah tadi, maka kita harus siap untuk melalui dengan beberapa yang telah dijelaskan, berat dan mendaki. Dan tentang neraka beda. Wa inna amalan nari sahlun bisahwah. Sedangkan amalan-amalan penduduk neraka itu apa? Mudah dan menurun. Kebalikannya surga.
Jadi kalau surga itu abot dan mendaki, kalau neraka itu gampang dan menurun. Nah, disuruh berjamaah kayak gini, wah itu abot Bu. Kenapa harus melatih hawa nafsu? Kudu sabar, legowo, jembar dodone kayak gitu loh. Ora gampang mutungan. Dilokke sithik wis aku rasa ngaji. Jarine wong ngaji tadi apik malah kok ngene ya, itu berarti sabar kayak gitu. Nggih. Wah, meh ngaji yo, padahal tau ngaji. Rak tau ngaji, lagi ngaji sekali di lokke. Rak tau salat, wah meh sarukan menang di ngono. Itu wah setan menungso nggodha terus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan khufatil jannatu bahwasanya surga itu dipenuhi dengan khufatil jannatu bimakarih, ya, yaitu dengan sesuatu yang tidak senang Bu. Jenengan ra seneng, gitu. Sing ra seneng, gitu. Wong enak-enak kok ora entuk kayak gitu loh. Wa khufatil nari, dan neraka itu diliputi dengan sesuatu apa? Syahwat, bisahwati, dengan sesuatu syahwat. Gitu. Sing ra seneng lho, wah iya wong awak-awakku dhewe kon nutup dadakan. Nah, itu. Jane ra seneng Bu, sumuk, wanine sumuk. Ora seneng, wong duit-duite dhewe malah dikon infak kayak gitu. Nah, terus wong nganu apa jenenge? Wong dhewe wis ndolimi aku kok ngono. Mosok aku kon maafe ya. Aku ora seneng to ya ngene. Nah, itu jadi kalau surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang terkadang itu kita tidak seneng, tapi kalau tidak disukai, sedangkan neraka itu sesuatu yang syahwat, dipenuhi dengan syahwat, zina, zina, minum-minuman keras, babi, riba, itu Bu. Nah, makanya ini kembalinya apa? Kita mau ndak dengan dagangannya Allah? Kita mau ndak dengan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah punya dagangan yang sangat indah tadi. Apa dagangan Allah? Yaitu surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan inna si'altallahi ghaliyah. Sesungguhnya Allah itu punya dagangan, dan dagangan Allah itu mahal. Inna si'altallahi ghaliyah. Sesungguhnya Allah itu punya dagangan yang mahal. Ala inna si'altallahil jannah. Dan ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu apa? Jannah. Nah, maka Masya Allah kalau kita mau berjual beli, di mana kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita, nyawa kita sekalipun, hawa nafsu kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan apa? Kenikmatan yang abadi, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala.